Kirchhoff. Kita akan lihat laboratorium virtual. Bapak akan ajak kalian untuk melihat laboratorium virtual yang ada di internet. Bapak akan masuk ke sini. PET, kalian boleh ketik ya, pet.colorado.edu/in. In itu apa? In itu bahasa Indonesia. Berarti sudah diterjemahkan. Kalian mau pakai yang bahasa Inggris juga boleh. Ya, kita buka. Ini adalah simulasi banyak ya, ada kimia, ada fisika, ada biologi. Ini ada di sini geografi juga ada. Nah, kemudian kita ambil tentang simulasi. Simulasinya kita pilih yang fisika saja. Ini ada kimia, matematik, kebumian, biologi ya. Kita ambil yang fisika karena kita mapel fisika, kita bukan mapel biologi. Jadi kita pakai yang fisika saja. Nggak usah pakai yang biologi. Kita akan lihat karena kita bicara listrik. Ini kita ambil yang listrik itu ini. Nah, ini ada banyak ya, silakan kalian pilih sendiri. Tapi Bapak akan perlihatkan listrik itu bagian yang ini dia, kit konstruksi sirkuit DC Virtual Lab. Kita klik, maka akan muncul ini. Kalian bisa download ya, atau nggak di download juga boleh. Kita buka, kita akan dapat sebuah virtual lab untuk merangkai rangkaian-rangkaian yang kita inginkan. Ya, perhatikan di sini Bapak akan buat rangkaian sederhana ya. Ini kabel, kalian tinggal ambil kabelnya, ya. Ini di dalam kabel bisa dipanjangin, di dalam kabel ada bulat-bulat nih elektron, lambang dari elektron. Bapak akan ambil resistor. Kita pasangkan. Kawat ini kan punya hambatan dalam nih. Hambatannya kita bikin 0 saja. Ini bisa ditambah hambatannya sebenarnya. Kita kasih nilai supaya kelihatan. Ini 10. Ya, ini hambatannya kita buat 0. Ini resistornya 10 ohm. Kemudian kita pasang, sambungkan lagi sama kabel. Kemudian kita sambungin sama kabel untuk ke bawahnya supaya terlihat bentuk kotak. Sambungin kabel lagi. Ya, kita bisa perpanjang, kita bisa tambahin baterai. Nah, ini baterai ya. Ini ada positifnya yang warna terang, warna gelap ini negatif. Baterainya baterai 9 volt. Bisa kita ganti nanti angkanya. Kabelnya kita pasang lagi. Ini kita pasang lagi. Kita hubungkan. Nah, perhatikan, setelah dihubungkan maka arus mengalir. Tapi yang mengalir kelihatan di sini bukan arus, tetapi apa? Elektron. Elektronnya mengalir. Kalau kita mau bikin arus, Pak saya mau lihat arus, gampang, kita ubahnya di sini. Nah ini arus listrik, ini arah arus ya ke sana. Oke, saya bisa ubah-ubah tegangannya. Mau tegangan berapa volt? 9 volt, 12 volt, 120 volt. Wah, makin kencang ya. Kita pakai yang 12 volt saja. Nah, kita pakai yang 12 volt. Kita bisa ubah kutubnya. Kalau mau muternya, gitu. Boleh-boleh saja ya. Ini 12 volt, ini 10. Berarti ada arus yang mengalir. Berapa arus yang mengalir? Kalian tinggal memanfaatkan hukum Ohm saja. Apa itu hukum Ohm? Kalau gitu bisa nggak Bapak perkecil ini? Ya, kita bisa pendekin aja nih ya. Biar nggak nyentuh itu. Ya, sip. Bapak bisa nulis di sini berarti. Hukum Ohm tadi apa? V sama dengan I kali R. V sama dengan I kali R. V-nya berapa tadi? V-nya adalah 12 volt. 12 volt dan R-nya 10 ohm. Berarti saya bisa bikin di sini sama dengan ini 12 volt. Ini I, R-nya adalah 10 ohm. Maka berapa I? I diperoleh sebesar 12/10, 1,2 ampere. Sederhana ya, ini yang disebut dengan hukum Ohm. Ya, pada aplikasi yang tadi, kita bisa mengukur langsung pakai alat ukur. Di sini ada alat ukur ampere meter. Wah Pak, gimana pasang ampere meter? Pasang ampere meter itu harus begini. Ini kita potong dulu. Ya, kita potong, ini kita panjangkan. Pasang ampere meter tuh harus di dalam arus ya. Maka perhatikan mengalir arus 1,2 ampere ya, sesuai dengan hukum Ohm. Kemudian di sini ada alat ukur lagi nih, voltmeter. Nah, ini voltmeter. Cara
cara menghubungkan voltmeter beda dengan arus. Kalau arus harus dipasang di dalam kabel, langsung hubung-hubungkan. Tapi kalau tegangan kita dari dua ujungnya. Nah, ini misalnya baterai 12 volt nih. Berarti tegangan pada baterai 12 volt adalah, perhatikan, kita bisa lihat di sini, minus 12 volt. Kenapa minus? Karena bagian hitam ini bagian negatif sebenarnya. Kita sentuhin sama positif, jadi terbalik dia. Jadi harusnya ini di sini, ini yang di sini. Nah, baru tegangannya plus 12 volt. Ini cara memasang alat ukur. Jadi kalian jangan salah nanti ketika masang arus amperemeter ya atau ammeter dengan memasang tegangan voltmeter. Berbeda caranya. Kalau voltmeter bisa diukur di kedua ujung baterai ini berapa nih? Oh, 12 volt karena sumber tegangannya 12 volt. Nah, seperti itu cara mengukur ya, memakai tegangan harus di kedua ujungnya. Coba kalau saya pakai di kabel. Nol ya. Tidak ada tegangan karena ini tidak ada hambatan ya. Hambatannya dibuat 0. Coba kalau hambatan kabelnya dibuat ada. Tuh. Saya perbesar hambatan dalam kabel, terukur tegangannya. Dan arusnya juga jadi melambat. Tapi itu tidak kita pakai di SMA ya. Yang di SMA kita pakai hambatan kabelnya adalah berapa? 0. Nah, ini contoh-contoh. Kita bisa pakai lampu juga. Kita bisa pasang lampu di sini. Misalnya saya potong ini. Potong. Ini juga saya potong. Ya. Uits. Saya keluarkan dulu. Saya bisa pasang lampu nih. Di sini. Dan saya pasang lampu di sini. Nah, nyala lampunya. Oke, kalau saya perkecil hambatannya, maka apa yang terjadi? Lampunya makin terang. Kalau saya perbesar hambatannya, lampunya makin redup. Ini tinggal mengubah-ubah hambatan saja, ya. Nah, jadi banyak yang bisa kalian praktekkan di sini. Tapi Bapak sarankan pakai laptop ya, lebih enak. Kalau pakai HP juga bisa sih, cuma agak sulit mengontrolnya. Ini amperemeternya masih bisa kita keluarkan. Kita mau ukur arus di mana lagi? Boleh. Oh, kita coba hukum Kirchhoff. Oh, ini arusnya biarkan saja. Hanya lampunya yang mau kita lepas. Kita nggak mau pakai lampu. Ya, kita kembalikan lampunya. Kita coba lihat hukum Kirchhoff. Tambahin lagi kabel yang ini. Tep. Benarkah hukum Kirchhoff itu bekerja dengan baik? Atau cuma ngarang-ngarang saja? Kita bisa atur ya kabelnya, kita sambungkan ke sini, kita potong dulu ini ya, kita potong, kemudian kita ambil lagi amperemeter untuk dihubungkan ke sini, ambil kabel, nyambung, baru kita satukan lagi si kabel di sini, kita satukan di sini ya. Perhatikan berapa arus yang ngalir di sini. Kita pecah dulu, kita hubungkan amperemeter. Amperemeter di luar mengalir 2,2 ampere. Ya, ketika dia masuk cabang, dia terpecah dua nih. 2,2 ampere menjadi 1 ampere dan 1,2 ampere ini kalau dijumlahin hasilnya 2,2. Ya, kita bisa lihat konsep hukum Kirchhoff 1 melalui ini. Kalian bisa tambahin lagi kabelnya. Kalau masih penasaran, tambahkan ya, tambahin lagi kabelnya. Kemudian kita bikin resistor lagi. Kita bikin lagi ini, kita tambahin lagi amperemeternya. Kita bikin lagi kabelnya di sini untuk nyambung ke titik ini. Nah, perhatikan sekarang arus yang ngalir beda lagi 3,4 nih. Kita jumlahinnya 3,4 bukan? 1 tambah 1,2 tambah 1,2. Yes. 3,4 ampere. Nah, itu kan kalau di paralel. Bagaimana kalau di seri, Pak? Nah, menarik nih. Bagaimana kalau di seri? Kembaliin dulu ya. Saya mau serikan ini, kembaliin dulu. Saya mau buat rangkaian seri untuk resistor. Ini saya potong. Ini saya kembalikan kabelnya. Sorry, Anda kembali ke sini. Ini kita potong. Kita taruh di sini. Oh,
saya pingin pakai ini dulu, ingin pakai ini ya, baru saya sambungin pakai ini. Nah, boleh juga langsung sambung begitu ya. Berarti ini buang aja, kita potong dulu. Ini tidak dipakai, I'm sorry, kita buang Anda. Ini juga tidak dipakai, kita potong, kembalikan. Oh, ada kabelnya, kabel yang ikut, potong dulu kabelnya, kembalikan kabelnya. Ini kita potong, kembalikan kabelnya, sambungkan saja. Ya, kita lihat lagi, kita pasang lagi di sini. Ini kita potong saja, langsung kita sambungkan dengan sama perimeter. Nah, perhatikan arusnya 0,55 ampere. Ketika melalui mengaliri resistor 0,55 ampere, lewat lagi resistor lain 0,55 ampere. Tidak ada cabang, arus sama. Nah, itu prinsipnya ya. Tidak ada cabang, arusnya sama. Itu penting untuk dipahami. Nah, terakhir Bapak akan coba melihat konsep tegangan jepit. Ya, konsep tegangan jepit. Tegangan jepit itu adalah, apa yang dimaksud dengan tegangan jepit? Tegangan jepit adalah disebabkan karena baterainya punya hambatan. Nah, baterai ini dia punya hambatan dalam. Ini mulus nih, tidak ada hambatan. Kita bisa bikin hambatan untuk si baterai, ya. Caranya bagaimana? Di sini ada bagiannya, ada fiturnya. Nah, Bapak tinggal tambahin aja nih hambatannya, hambatan dalamnya. Kalau di sini dibuat 0. Misalnya Bapak bikin 1 ohm. Nah, perhatikan ya. Perhatikan bedanya. Ketika baterai ini punya hambatan dalam dan baterai ini adalah 12 volt, kita ukur ujung-ujungnya. Oh, salah. Merah sekarang di sini. Hitam sekarang di sini. Kita dapat 11,48 volt. Ya, harusnya 12 volt. Tapi karena dia punya hambatan dalam, yang keluar itu bukan 12 volt. Yang keluar hanyalah 11,48 volt. Kenapa? Karena ada hambatan dalam. Tegangannya diambil sama si hambatan dalam, ditahan, dijepit gitu ya, sehingga tegangan yang keluar cuma 11,48. Nah, itu konsepnya. Kalian harus paham konsep ini ya. Tidak ada baterai yang hambatan dalamnya 0. Pada kenyataan yang real, tidak ada baterai yang hambatan dalamnya 0. Setiap baterai pasti punya hambatan dalam. Perhatikan, kalau hambatan dalamnya saya perbesar, misalnya 2 ohm nih, maka tegangan pada baterai makin turun 11 volt. Makin kecil, semakin besar saya hambatan dalamnya, maka tegangan yang keluar itu semakin kecil. Jadi hambatan dalam baterai kalau bisa dibuat sekecil mungkin. Kalian boleh lihat baterai-baterai itu ada hambatan dalamnya, pasti ada. Itu disebut, itu lambangnya R.